Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Rahmat Patansi di pembelajaran Bahasa Indonesia. Materi untuk kelas 8 ini masih materi untuk melanjutkan pertemuan yang sebelumnya ya. Selamat datang dan selamat bergabung untuk adik-adik sekalian. Guru hebat, negara kuat. Jadi sebelum kita lanjut, saya menginginkan seperti biasa kalian berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa adik-adik. Terima kasih, kita lanjut. Semoga kita semua selalu dilindungi dan selalu dijauhkan dari mara bahaya, baik yang bersifat dapat dilihat ataupun tidak dapat dilihat, seperti virus yang terjadi sekarang, corona. Insya Allah kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dijauhkan dari virus-virus dan penyakit-penyakit yang dapat mengganggu kesehatan kita dan aktivitas kita. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa di setiap aktivitas yang Anda lakukan setelah Anda melakukan aktivitas tersebut, segeralah cuci tangan dengan sabun atau sanitizer. Kita lanjut ya. Semoga adik-adik sekalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi pada pertemuan lalu kita sudah membahas tentang berita. Pertemuan kali ini kita membahas tentang lanjutan dari pertemuan yang lalu. Kali ini kita membahas tentang meringkas dan menyimpulkan berita. Nah, sebelum kita membahas materi ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu meringkas itu seperti apa, menyimpulkan itu seperti apa. Jadi meringkas atau ringkas itu satu kegiatan yang harus kita lakukan yang tadinya berita itu adalah sebuah berita yang panjang, yang sangat-sangat panjang, dan kita ringkas jadi sebuah berita yang pendek, perpadat ya, kita perpadat isinya menjadi sebuah berita yang pendek. Akan tetapi dalam ringkasan tersebut tidak boleh melupakan atau menghilangkan unsur-unsur penting dalam berita tersebut, baik menambah ataupun mengurang, itu tidak boleh ya, karena kita hanya meringkas dari berita yang contoh mungkin sekitar 2 lembar, kita perpadat menjadi 1 lembar, paham ya? Kita menyimpulkan berita yang kita baca ataupun yang kita dengar atau informasi yang kita terima. Setelah kita baca, kita dapat menyimpulkan, oh ternyata, ini masih melanjutkan yang kemarin ya, oh ternyata di daerah Bola Mongondo Selatan sedang terjadi banjir dan telah memakan kerugian sekian juta dan beberapa warga mengalami luka-luka. Itu menyimpulkan dari apa yang kita baca dan dari apa yang kita dengar. Seperti itu ya. Jadi dari panjang lebar yang pembawa acara berita itu sampaikan, kita hanya menyimpulkan mungkin sekitar beberapa kalimat. Paham ya? Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu yang pertama, meringkas pokok-pokok isi berita yang dibaca dan didengar. Yang kedua, menyimpulkan pokok-pokok isi berita yang dibaca dan didengar. Yang ketiga, memberikan tanggapan berdasarkan berita yang dibaca dan didengar. Nah, bagian ketiga ini, di sini dimintakan kepada Anda untuk memberikan tanggapan terhadap berita yang kalian dengar. Artinya kalian memberikan respon. Sebaiknya respon tersebut yang bernilai positif lah. Memberikan tanggapan ataupun respon dari hal yang kalian dengar dan kalian baca dari berita tersebut ya. Jadi tanggapan Anda tentang berita tersebut seperti apa? Oh, menurut saya tanggapan saya terhadap berita tersebut adalah berita itu memuat beberapa informasi yang harus diketahui oleh banyak orang, bahwa kita tidak boleh menggundulkan hutan atau sembarang menebang pohon agar tidak terjadi sedemikian rupa yang sama-sama kita tidak inginkan. Jadi kita menarik satu poin penting yang kita anggap penting untuk mengingatkan kepada orang di luar sana. Paham ya? Itu tanggapan. Yang pertama, ringkasan berita. Jadi silakan kalian perhatikan ya, perhatikan kembali cuplikan teks berikut. Saya memberikan contoh yang lain dan di buku juga ada contoh yang lain. Yang saya berikan contoh yang lain kalian bisa dengar, dan contoh yang ada di buku kalian bisa baca. Paham ya? Jika ada hal yang tidak kalian ketahui, segera ditanyakan
agar tidak terjadi kesalahan penafsiran atau pemahaman. Paham ya? Pelabuhan Merak dipadati oleh truk-truk pengangkut barang. Nah, silakan kalian baca. Non sembako pada 10 hari menjelang Lebaran. Sabtu 15 bulan 11. Kondisi tersebut disebabkan adanya larang melintas bagi truk non sembako pada tanggal 21 sampai dengan 25 November. Teks tersebut merupakan ringkasan dari berita tentang kondisi pelabuhan Merak menjelang Lebaran. Ini ya, paham ya? Ini adalah contohnya. Jadi kita hanya meringkas dari yang panjang tadi menjadi pendek. Nanti saya akan beritahukan kepada kalian. Jadi lihat asli yang terdapat pada halaman halaman berapa ya? Pada halaman, saya lupa kalau halaman berapa itu. Kita lanjut saja ya. Jadi pada intinya, yang tadinya berita tersebut yang mungkin sekitar 2 lembar, kita perpadat menjadi 1 lembar, atau 1 lembar kita perpadat menjadi setengah dari 1 lembar. Ataupun kita perpadat mungkin hanya menjadi sekitar 1 kalimat seperti, atau 1 paragraf seperti contoh yang tadi ya. Artinya kita tidak boleh menghilangkan poin-poin penting yang ada pada ringkasan yang akan kita berikan nanti. Paham ya? Lanjut. Teks tersebut disusun berdasarkan unsur-unsur pokoknya sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa unsur-unsur berita dapat kita pahami dengan cara mengajukan 6 pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Jadi ke-6 poin ini atau yang dikenal dengan 5W tambah 1H itu tidak boleh hilang dari ringkasan yang akan kita tulis nanti. Paham ya? Berikut, mendengarkan atau membaca berita, mencatat pokok-pokoknya atau yang dikenal dengan adik simba ini ya, 6 unsur ini ya, yang dikenal dengan 5W tambah 1H, menyampaikan kembali secara lengkap dan ringkas. Jadi kita menyampaikan kembali secara lengkap dan ringkas, artinya kita tidak perlu menyampaikan kembali isi berita itu tanpa ada yang kita lewati. Maksudnya kita memberikan penyampaian informasi atau yang secara lengkap dari berita yang kita terima, itu kita tidak boleh menghilangkan 6 unsur tadi. Paham ya? Intinya seperti itu. Berikut menyimpulkan isi berita. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Yang pertama, berita tersebut menyampaikan informasi tentang padatnya pelabuhan. Jadi silakan baca ya. Padatnya pelabuhan, dan jangan lupa juga dicatat, diringkas ya, diringkas ataupun dicatat. Barang non sembako pada 10 hari menjelang Lebaran. Tadi ya, saya sudah baca tadi. Ini inti yang merupakan informasi penting dari ringkasan berita tadi. Berita tersebut menginformasikan pengenalan pusat kebudayaan AS di Indonesia oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat. Pengenalan dilaksanakan di pusat belanja. Jadi ini adalah contoh berita kedua. Tolong diperhatikan di layar Anda. Pernyataan-pernyataan tersebut merupakan contoh kesimpulan atas suatu informasi. Adapun yang dimaksud dengan kesimpulan adalah kata-kata akhir dari suatu uraian. Di dalam kesimpulan harus memuat unsur-unsur berita yang tadi ya, 6 pokok tadi ya, atau dikenal dengan 5W tambah 1H atau dengan adik simba. Perhatikan di layar Anda. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Ini adalah susunan kerangka ya. Jadi kesimpulan sebuah berita itu harus berdasarkan ini, 6 poin ini ya.
Paham ya? Jika masih ada yang kalian bingung atau kalian kurang memahami, silahkan ditanyakan. Nanti saya akan jawab dengan sebaik-baik mungkin. Jika kita dalam pertemuan tatap muka, maka kita akan mengerjakan tugas ini secara bersamaan, tapi sebelum saya akan memberikan contoh agar kalian dapat mengerjakan tugas ini dengan baik. Tapi karena kita tidak bertemu tatap muka mengingat masa pandemi, jadi saya hanya ingin memberikan sebuah penjelasan kepada Anda tentang materi hari ini ya. Karena ini di video, jadi Anda bisa ulang-ulang memutarnya. Dan jika ada hal yang tidak kalian ketahui, silahkan ditanyakan kepada saya secara langsung ataupun lewat WA ataupun lewat kolom komentar nanti. Jadi dari contoh dari tabel ini, rumuskanlah kesimpulan berita yang telah kamu dengar pada pelajaran sebelumnya. Berarti berita yang tentang daerah Bola Mongondo Selatan ya, tapi di sini kita tidak membahas itu. Topik atau judulnya adalah bencana yang terjadi di Bola Mongondo Selatan. Itu DP topik ya. Sumber, berita yang kalian terima bersumber dari siapa atau dari mana? Berita yang diterima bersumber dari Tribun Tota Buan. Isi atau unsur-unsur berita yang tadi ya 5W tambah 1H. Kesimpulan, paham itu ya? Ini contoh tabelnya, dan ini juga, ini adalah bagian tanggapan. Jadi nama penanggap siapa? Jadi nama kalian ditulis di sini dan isi tanggapan kalian ditulis di sebelah sini. Paham ya? Itu hanya contoh. Mintalah salah seorang teman untuk membacakan berita yang pernah kamu baca sebelumnya. Nah, di sini dimintakan teman Anda untuk membacakan sebuah berita dan Anda akan mendengarkan manakah kesimpulan berita yang sesuai dengan informasi dari berita tersebut. Dan Anda akan diminta untuk menyimpulkan berita yang sudah Anda dengar. Ini tanggapan. Jadi Anda memberikan sebuah tanggapan. Saya kira informasi yang disampaikan berita itu cukup akurat karena isinya tidak jauh berbeda dengan informasi-informasi yang disampaikan sumber berita lain. Ini contoh tanggapan ya. Ketiga contoh pernyataan tersebut sebagai tanggapan terhadap isi berita. Adapun yang dimaksud dengan tanggapan adalah sambutan terhadap suatu ucapan. Paham ini ya? Perhatikan juga kerangkanya. Aspek-aspek tanggapan. Ini terbagi menjadi 2 kategori dan setiap kategori terbagi menjadi 2 bagian. Isi atau struktur berita, kebenaran, kelengkapan. Jadi isi dari struktur berita itu harus memiliki unsur kebenaran, harus ada hal-hal yang benar. Jadi kita tidak boleh memuat dalam berita itu sesuatu yang tidak benar, karena berita itu bersifat konsumsi ya, konsumsi masyarakat. Jadi kita tidak boleh menempatkan sebuah kebohongan dalam berita tersebut, karena takutnya nanti kebohongan itu akan berkembang dan menjadi sebuah pemahaman yang salah terhadap lingkungan masyarakat. Paham ya? Dan kelengkapan ini juga kita harus lengkap menulis dan memberitahukan kepada si pendengar ataupun si pembaca agar tidak terjadi kesalahan pemahaman. Contoh, kita hanya menyebutkan daerah Bolaang Mongondo telah dilanda banjir. Itu secara tidak langsung Anda menggambarkan bahwa daerah Bolaang Mongondo telah dilanda banjir, bukan di satu daerah yang lain. Jadi jika Anda menggambarkan di daerah Bolaang Mongondo, lebih tepatnya Bolaang Mongondo Selatan telah dilanda banjir. Nah, seperti itu. Jadi Anda lebih mengarah ke satu daerah yang ada di daerah Bolaang Mongondo, BMR ya. Paham ya? Bahasa berita, penggunaan kalimat, pilihan kata ya, benar. Penggunaan kalimatnya harus kita pilih dengan kalimat yang sesuai dan benar dan tepat agar tidak terjadi multitafsir atau pilihan kata juga ya. Multitafsir itu artinya tidak terjadi pemahaman ataupun salah penafsiran yang ganda dari pembaca ataupun dari pendengar. Paham ya?
Cukup sampai di situ dulu penjelasan saya. Jangan lupa ditulis ya, ditulis ataupun dicatat ataupun diringkas materi yang sudah saya jelaskan tadi. Jika terlalu cepat saya scroll, silakan kalian pause saja dan tulis. Nah, sebagai penutup, saya minta kalian untuk mengerjakan tugas. Menulis sebuah berita yang berkaitan dengan daerah Bolang Mongondo. Terserah berita seperti apa, silakan kalian lihat di internet. Menulis sebuah berita yang berkaitan dengan daerah Bolang Mongondo kita, dan kalian memberikan sebuah ringkasan. Berikan ringkasan terhadap berita tersebut, lalu berikan tanggapan terhadap berita tersebut. Jadi setelah kalian menulis secara lengkap, kalian ringkas berita tersebut menjadi bagian-bagian yang penting, seperti yang sudah saya contohkan tadi. Setelah itu kalian tanggapi, kalian berikan tanggapan pendapat Anda tentang berita yang Anda tulis. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika masih ada hal yang kurang jelas, silakan tanyakan ke saya. Saya akan berusaha menjawab dengan baik. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, dan tugas ini akan diperiksa pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih. Sekian, semoga bermanfaat untuk kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.